Oke, teman-teman, kita bertemu lagi di acara Ngopi Tipis ya, Ngobrol Pikiran. Kali ini kita ada tamu istimewa nih. Namanya Mbak Yani ya. Panggilannya Mbak Yani, nama lengkapnya siapa nih, Mbak? Nama lengkapnya Trimulyani Sunar Harum. Oh, Trimulyani Ya, Sunar Harum. Oke. Panggilannya Yani. Panggilannya Mbak Yani. Teman-teman, ini adalah salah satu dosen milenialis ya di UGM. Beliau mengajar di MPWK ya. Di PWK secara keseluruhan Oh, ya, secara S1, keseluruhan. S2, S3. S1, S2, S3 ya. Di arsitek juga sih. Di arsitek juga ya. Oh, Iya. ini berarti ngomong-ngomong nih, beliau ini kan sudah tampak toh semenarik apa nih dari senyumnya dan juga pengalamannya sudah pasti tentunya. Maka dari itu kita dari Freeman Channel ya mengundang beliau ini. Baru pertama ini podcast. Baru pertama Oke. podcast. Dan juga untuk pengalaman yang akan diceritakan baru ini ya di sini ya di channel Iya, ini ya. baru di channel Oke, ini. oke. Ini kita dapat kunci ya, kunci emas ya, kunci Eksklusif emas ya. eksklusif ya. Oke, dari Mbak Yani. Nah, ini Mbak Yani ngomong-ngomong, saya beberapa kali kan menggali informasi nih tentang Mbak Yani di media sosial Centang Biru ya, teman-teman. Nah, tuh nanti di-follow. Nama Instagramnya apa, Mbak? Yani Sunar Harum. Oh, Yani Sunar Harum. Terus beberapa minggu nih, saya lihat tuh kok uploadannya di Instastory poster terus beliau sebagai speaker tuh. Iya. Jadi hampir tiap minggu itu di mana ada speaker di area lingkup UGM dan sekitarnya ada Mbak Yani ya, ada Mbak Yani. Banyak sekali nih teman-teman. Iya. Jadi mungkin bisa kita gali bahwa sebenarnya yang membentuk habit atau kebiasaan dari Mbak Yani dengan kesibukannya sebagai dosen dan juga mengelola hal yang lain itu bermulanya dari mana? Apakah dari jenjang studi yang katanya nih, saya baca-baca lewat artikel dan juga sama informasi dari teman-teman mahasiswa, katanya kan mengalami time skip, Mbak. Atau Iya. percepatan studi S2 dan S3-nya itu dirangkum ya. Wis Iya. koyo artikel rangkuman. Iya. Itu gimana, Mbak nih? Bisa kita ceritakan nih ke teman-teman Iya. buat pembelajaran bersama nih. Iya, sebenarnya yang saya alami sekarang ini sebenarnya memang sudah terbentuk dari sejak saya sekolah sih. Oh. Sebenarnya mundurnya agak jauh ke belakang ya, Oke. karena memang dari zaman mulai SMP, mulai SD SD, itu memang oke. suka aktif berkegiatan gitu kan, jadi ketua ini ketua itu gitu. Nah itu nyambung terus sampai masa perkuliahan, sampai saya kemudian dapat beasiswa Oke. dari Dikti, waktu Dikti, itu ya. namanya beasiswa unggulan. Di tahun 2011 itu belum ada LPDP. Belum ada ya? Iya, Oke, siap, sekarang boleh. kan sudah banyak LPDP banyak. ya gitu. Nah waktu itu terus dapat beasiswa untuk mengikuti program master untuk S2. Nah saya itu sebenarnya dapatnya ke Kyoto University sebenarnya. Awalnya di di Kyoto. Kyoto. Oke, oke. Jadi diterimanya itu LOA-nya, Letter of Acceptance-nya itu di Kyoto University. Oke, ya. Dan memang dari kecil memang pengen ke Jepang, pengennya sih seperti itu. Ada keinginan ke arah sana ya? Ada. Kalau dulu kan zaman masih kecil tuh selalu ada dream book ya, pakai buku Oke, tentang oke, impian oke. gitu kan. Rata-rata menulis ya? Rata-rata Orang-orang. menulis gitu kan. Ini salah satu kebiasaan orang-orang yang suksesi bakat atau mungkin karir ya, ada semacam dream book ya? Iya. Oke. Nah, itu salah satunya S2 gitu. Memang secara spesifik saya menulis Jepang gitu. Tapi kalaupun tidak akhirnya tidak terjadi gitu ya, mungkin nggak jodoh waktu itu ke Jepang. Saya akhirnya waktu itu diminta untuk mencari universitas yang lain gitu, karena di Fakultas Teknik Kyoto University itu masih ada ujian masuk yang mana itu terjadi ujiannya di tahun berikutnya, bulan Oke. Februari tahun 2012. Jadi oke, kalau gitu saya harus cari nih gitu. Nah, yang intake-nya itu sampai di akhir tahun itu Australia. Australia itu biasanya ada intake awal tahun dan akhir tahun. Dua kali dalam satu tahun. Ya, 1 tahun itu. Jadi jadi waktu itu meskipun sudah dapat visa, kemudian sudah ditunggu-tunggu sensei, tapi ya akhirnya harus merelakan, mengikhlaskan gitu ya. Ya udah akhirnya ikhlas, terus cari yang di Australia. Saya daftar di beberapa universitas. Pertama diterima itu di University of Queensland. Oh, Queensland. Ya, di Brisbane, kotanya Brisbane di Queensland. University of Queensland itu salah satu universitas favorit lah ya di top 50 university Ya. kalau nggak salah di dunia, Di dunia gitu ya. ya. Nah, kemudian tapi
bahasa Inggris saya itu skor IELTS-nya masih kurang 0,5. Sedikit banget ya, tipis-tipis. Tipis tapi ya itu tadi ya karena kurang ya. Jadi akhirnya saya coba ke yang lain, ke universitas yang lain. Akhirnya saya daftar Master by Research. Jadi program master yang berbasis riset. Oke, berarti polanya berbeda dengan yang kuliah umum. Beda. Jadi nggak ada kelas. Nggak ada kelas. Nggak ada kelas gitu. Nah ini saya daftarnya sama-sama di kota Brisbane. Itu di Queensland University of Technology. QUT. Kalau disingkat jadi QUT. Dan dulu saya karena meskipun dulu waktu masih kuliah itu pengennya ke Jepang, tapi kalau ada pameran-pameran pendidikan, kan ada ya pameran pendidikan Australia, pameran pendidikan Inggris, biasanya saya tetap ikut, gitu. Karena kan kita nggak akan tahu ya nasib kita itu yang akan ke arah mana, meskipun tujuannya pengennya ke Jepang, gitu kan waktu itu. Open mind. Jadi peluang itu semua pintu dibuka lah. Nah alhamdulillahnya dulu waktu di pameran pendidikan Australia itu saya dapat kayak voucher gitu, dapat voucher itu free untuk English course, untuk program bahasa Inggris. Kalau saya masuk ke universitas tersebut. Nah yang dapatnya itu justru yang QUT tadi. Yang QUT ya. Iya, jadi saya pakai voucher itu. Saya tanya, ini masih berlaku nggak gitu? Kok katanya ternyata masih berlaku. Jadi nggak masalah kalau saya skor IELTS-nya kurang setengah. Jadi bisa dapat free English course sebelum saya master. Jadi ada program beberapa bulan kursus bahasa Inggris di sana. Sekaligus nanti langsung master satu paket gitu. Paket lengkap ya. Paket lengkap. Jadi ibaratnya apa ya? Tadi nggak jadi ke Kyoto, akhirnya QT. Australia juga. Benua yang lain malah ya. Ini Kyoto QT. Sama-sama asik Mbak itu. Benua yang terbesar juga salah satunya. Ya jadi ya tetap disyukuri semuanya ya. Jadi saya bersyukur bisa masuk ke sana meskipun awal-awal agak kaget. Kagetnya apa nih? Kagetnya karena ekspektasinya kan lulus S1 itu masih kayak waktu S2 apalagi di luar negeri itu kan pengennya dapat kelas bareng sama teman-teman internasional gitu ya, dapat kuliah dari dosen internasional dan barengan satu kelas gitu sama teman-teman gitu. Tapi waktu saya ke sana karena saya itu mahasiswa berbasis riset yang benar-benar langsung riset, itu rasanya udah kayak mahasiswa S3. Langsung ya? Jadi langsung saya itu dapat fasilitas persis kayak mahasiswa S3. Jadi saya dapat ruangan kerja. Jadi ada meja kerja, ada kursinya. Nah, ruangannya itu sudah dibagi-bagi gitu ya. Jadi satu ruangan itu misalnya ada 10 orang. Kalau tergantung luasan ruangannya. Kalau ruangannya kecil ya paling cuma 6 orang. Sesuai standar lah. Ada standarnya, tapi masing-masing kami ini dapat namanya kan research student. Research student itu kita dapat fasilitas full sebagai researcher. Jadi tadi dapat ruang kerja, dapat komputernya, ada layarnya, bisa ngeprint gratis, semuanya gratis. Mau ke perpustakaan juga fasilitasnya itu lebih lah daripada fasilitas mahasiswa pada umumnya. Kadang kan kalau mahasiswa umum kadang masih harus bayar kalau ngeprint gitu ya. Kalau kita ada free ininya gitu, dikasih berapa budgetnya gitu per bulannya. Intinya waktu itu bener-bener kayak yang harus saya tuh di meja kerja gitu kan, nggak ada kelas. Jadi cuman berbasis diskusi saja dengan dosen pembimbing tesis. Berarti langsung semacam praktek riset ya? Langsung praktek riset. Jadi langsung pertama-pertama pasti ketemuan dulu kan sama supervisor, sama pembimbing. Jadi kita diskusi riset dulu. Karena waktu itu masih yang S2 kan, jadi ya risetnya menyesuaikan gitu kan, riset S2. Kemudian menyesuaikan timeline mahasiswa riset S2. Jadi kalau di S2 itu 3 bulan awal itu harus ada yang namanya proposal awal. Jadi saya harus membuat proposal awal, istilahnya kayak mini proposal. Proposal bab 1, bab 2, bab 3, tetapi tidak terlalu lengkap gitu. Berarti memang levelnya di wilayah awal ya? Iya, masih awal gitu. Kalau yang kayak S3 itu kan juga sebenarnya ada proposal kandidatur untuk doktoral ya. Itu kan waktunya 1 tahun biasanya, 1 tahun awal sebelum seminar proposal. Nah, saya itu 3 bulan itu untuk yang namanya stage 2 proposal, jadi proposal awal gitu. Sebelum nanti pada saat di tahun pertama di akhir semester 2 saya juga harus
presentasi proposal. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya 11-12 sama mahasiswa S3 gitu. Makanya waktu itu baru pertama datang udah langsung kaget kan, kayaknya langsung serius banget gitu. Padahal kan baru lulus S1 pengennya masih yang kelas sama teman-teman yang lain, terus itu satu ruangan teman-teman saya tuh serius semua gitu yang kita semuanya harus benar-benar quiet gitu ya di satu ruangan itu. Tapi itu hanya saya rasakan di minggu-minggu awal aja. Oh, awal ya. Awal-awal aja karena alhamdulillah saya juga cepat adaptasi ya. Jadi waktu itu bisa langsung beradaptasi dan saya rasa oh ini justru saya memang perlu yang seperti ini. Perlu fokus, perlu yang serius gitu kan, yang quiet gitu suasananya supaya bisa langsung cepat ngerjainnya tadi proposalnya itu gitu. Jadi malah efektif gitu pembelajarannya. Nanti untuk diskusi dengan pembimbing itu tinggal dijadwalkan saja. Waktu itu karena masih awal-awal seminggu sekali ketemu gitu. Jadi diskusi proposal risetnya tadi. Tapi saya juga boleh sit in. Jadi kalau ada tadi saya kepengen ikut kuliah apa gitu kan, boleh sit in. Jadi saya harus izin dulu ke profesor yang saya tuju, mata kuliah terkait yang masih ada kaitannya sama disertasi atau tesis saya ya waktu itu. Nah ini boleh sit in. Cuman ya saya harus izin juga ke pembimbing saya. Gitu. Boleh nggak nih? Gitu kalau dirasa nggak perlu ya menurut beliau nggak usah, mending saya belajar sendiri gitu. Jadi udah dididik untuk langsung yang mandiri gitu loh, yang harus belajar sendiri, langsung tanggung jawabnya tuh kayak besar gitu ya, riset. Terhadap diri dan juga risetnya ya. Terhadap diri dan riset kan kayak udah langsung riset gitu kan, kayak sesuatu yang berat gitu. Tapi saya rasanya jadi nggak berat karena tadi supporting sistemnya itu tadi ada, fasilitasnya ada, mendukung. Keadaan suasana juga tadi memang settingannya quiet ya. Iya, settingannya quiet juga, bahkan kalau untuk terkait penulisan itu ada juga kita namanya writing circle. Itu ada fasilitas dari kampus, dari fakultas yang anggotanya itu lintas fakultas sebenarnya. Jadi mahasiswa peneliti entah itu yang S2 entah yang S3 itu bisa ketemu, saling sharing hasil tulisannya, meskipun baru dapat 2 halaman, 1 halaman itu nggak masalah, kita bisa saling sharing. Ketika tulisan kita dibaca orang lain itu bisa gampang dimengerti atau tidak. Oh, berarti ada semacam apa ya? Mungkin uji coba ya. Uji coba penulisan, ada peer orang review gitu review ya. Peer review. Ada orang yang membaca, ada respon nih. Masukan nih Karena tulisan yang baik ya, waktu itu saya dapat pelajaran itu tulisan yang baik itu yang mudah dipahami oleh orang lain. Apapun serumit apapun bidang kita. Iya loh. Nah, saya itu waktu itu ngelihat juga tulisan teman saya yang teknik fisika nih. Tapi dia itu kalau nulis itu benar-benar saya itu bisa paham gitu. Padahal kan bidangnya beda banget nih. Ada yang nuklir misalnya. Nah, tapi tidak sekedar kemudian rumus-rumus aja, tapi dia itu ada pemaknaan-pemaknaan yang membuat deskripsinya yang mengarahkan ya. Iya, jadi itu menurut saya tulisan yang baik. Dan saya belajar banyak gitu dari situ. Oh, riset itu ternyata nggak mudah juga ya untuk bisa menulis yang bisa dipahami atau concise. Kalau kita kan mungkin kebiasaan yang penting banyak, gitu kan. Tapi padahal intinya paling cuman berapa kata. Substansif yang muncul ya. Nah itu kalau saya dulu asistensi sama pembimbing saya, ada 5 halaman yang sudah saya tulis tuh dicoret-coret jadi tinggal 2 halaman karena intinya itu. Oke, saya jadi ya intinya waktu awal-awal itu seperti itu ya. Dulu itu waktu awal-awal masih agak itu semester 1-2 ya? Semester 1 aja sih. Cuman beberapa minggu aja sih. Saya alhamdulillah di bulan kedua udah langsung penyesuaian, udah langsung nyaman dan bisa keep up lah gitu. Makanya kenapa kemudian saya tetap bisa beraktivitas yang lainnya, ikut kayak organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI di kampus yang level awalnya yang level universitas dulu ya, sebelum ke level yang satu Australia gitu. Terus ya organisasi-organisasi di kampus baik yang dengan komunitas Indonesia, komunitas Muslim itu saya juga ikut. Terus yang di International Students Club, karena dulu saya kan merasa saya nggak ada kelas, saya sendirian. Jadi saya bahasa Inggrisnya itu saya tetap harus bisa saya latih terus kan. Nah saya jadinya mikir,
wah saya perlu nih ikut International Students Club untuk saya conversation saya supaya terlatih terus. Berarti di situ isinya ngapain tuh Mbak? Kelab, tapi isinya untuk terkait bahasa Inggrisan kan? Talent. Enggak, terkait talent. Oh, talent. Jadi saya milih itu yang memang sifatnya lebih fun. Terkait hobi saya juga bidang seni gitu ya. Saya kan suka seni sebenarnya. Seni. Jadi suka nyanyi, nari. Oh, bisa nyanyi ya, ya. ini. Wah, vokalis nih kayaknya nih. Iya, suka nyanyi, suka nari. Jadi saya pilih International Student Clubs itu yang memang kita saling sharing talent dari komunitas internasional. Jadi waktu itu saya belajar tarian Spanish Filipino dari teman-teman Filipina, terus dari yang teman-teman India juga belajar joget Bollywood. Nanti saya ngajarin mereka nembang Jawa kayak gitu. Jadi saling sharing gitu. Berarti di sana lintas negara ada. Lintas negara. Terus sistemnya kan bahasa Inggris nih yang dibangun. Cuma mereka ada semacam kamu membawakan apa dari negara? Membawa talent apa? Kebudayaan apa? Terus kita bisa saling sharing, bisa ngajarin atau kita belajar. Dan di event kan? Di event kan. Kemudian ditampilkan. Menarik gitu. ya. Jadi kayak seolah-olah hobi yang tersalurkan di situ ada semua ada. ya. Nah, jadinya kan ada keseimbangan ya. Kalau saya diajarin itu dari dulu itu antara otak kanan dan otak kiri itu harus balance. Supaya kita nggak stres. Karena kan tadi misalnya riset itu udah berat gitu kan di awal, tapi ada sesuatu yang mengimbangi. Tadi yang sifatnya fun tadi tapi juga positif gitu kan vibes-nya. Jadi ketika saya di awal tadi itu masih performanya bisa terjaga, dan waktu di semester 1 akhir itu kan saya mau coba ikut international conference di kampus saya. Kebetulan fakultas teknik di kampus saya sendiri yang mengadakan conference itu. Dan ada tema tentang kebencanaan. Nah, saya kan tesis saya itu penelitiannya tentang bencana gitu. Cuman pada saat itu dulu masih yang dibahas banjir tapi di Australia. Ada banjir di sana ya? Ada. Ada, berarti wajar ya? Wajar. Itu enggak. Meskipun Australia tetap banjir juga. Ya, mereka ada banjir kayak yang 5 tahunan, setahunan gitu ada. Nah, itu saya mengambil salah satu das di sana gitu. Nah, saya mikir kan selama saya kemarin membuat proposal itu kan saya sudah ada literatur review. Gitu kan. Sudah ada bahan lah gitu. Saya mikir oh ya kayaknya ini aja deh yang mau saya ikutin ke international conference gitu kan. Cuman waktu saya izin ke pembimbing, sebenarnya pembimbing saya dua-duanya itu bilang kamu tuh masih terlalu immature, masih belum terlalu matang nih sebenarnya. Harusnya nanti aja kalau udah ada data hasil analisisnya baru ikut conference gitu. Saya bilang nah tapi conference-nya kan di sini, yang ngadain kan di universitas ini dan fakultas ini. Boleh nggak sih kalau saya coba, kan kadang conference boleh juga loh dari hasil literatur review. Review literatur itu bisa gitu. Kalaupun nanti saya nggak lolos ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya sudah coba. Saya kan orangnya kayak suka yang penting diusahakan dulu gitu ya kan. Ada upaya dulu. Ada upaya dulu, dan saya tuh prinsipnya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Selagi mau dicoba. Selagi bisa diupayakan gitu kan, siapa tahu gitu. Kalau nggak dicoba nggak bisa tahu gimana. Nah akhirnya ikut tadi kan. Malah akhirnya paper saya itu terpilih dari ratusan paper itu terpilih 5 saja yang dipilih itu untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Nama judulnya apa? Namanya jurnal pokoknya ada disaster build environment terkait disaster gitu. Saya kok lupa ya nama jurnal. Intinya terkait disaster. Terkait disaster. Jurnalnya itu memang benar-benar terkait disaster gitu. Jadi ya alhamdulillahnya saya kaget juga kan gitu. Saya dapat email, loh kok malah saya yang terpilih gitu. Nah, saya cerita ke supervisor, ke pembimbing kan. Nah, pembimbing saya jadi heran juga mereka. Kok bisa gitu? Kok bisa? Padahal tadinya nggak boleh kan gitu. Tapi terus malah akhirnya saya ditawarin untuk gini, ya nih kamu karena ini langsung di-invite nih ke jurnal internasional bereputasi, mau nggak kalau kamu langsung upgrade jenjang ke langsung S3. Dari situlah timeskip bermula. Dari situlah timeskipnya bermula tadi. Ada percepatan waktu. Ada percepatan. Nah saya tanya dulu kan, ini gimana nih? Kalau saya sih mau aja, pasti itu kan kesempatan yang langka ya bagi saya yang nilai plus. Iya itu kan nilai plus. Unique value juga loh itu. Unique value karena saya merasa
wah bisa cepet nih studinya daripada saya misalnya tadi 2 tahun dulu lulus S2 terus nanti balik lagi ke Indonesia daftar beasiswa lagi, takes time lagi kan, nanti terus baru di tahun berikutnya nggak bisa langsung, paling kalau di total bisa totalnya 6 tahun 7 tahun kan secara overall ya gitu. Nah ini saya mikir wah kesempatan bagus kan kalau memang, tapi saya tanya dulu kalau misalnya nih saya upgrade jenjang ke S3 apa yang harus saya lakukan. Pasti biasanya syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya kan gitu syarat ya. Yang paling berlaku apa tuh? Nah syaratnya itu saya harus merubah proposal tesis saya tadi itu yang sudah sempat ngumpulin kan tadi yang 3 bulan awal itu kan sudah yang di Australia tuh kasusnya. Nah itu saya harus merubah total, membuat istilahnya kayak membuat baru lagi karena cakupannya disesuaikan dengan level S3 gitu. Jadi diperluas, di-upgrade, diperdalam teorinya. Terus saya disarankan untuk pakai kasus di Indonesia karena kan kalau S3 nanti kan waktunya lama. Saya juga dapat beasiswa dari Indonesia kan, jadi setidaknya saya ada kontribusi ke negara sendiri dan saya juga setuju, malah saya seneng kan kalau bisa seperti itu. Di sini juga problemnya banyak. Iya, banyak yang terkait bencana itu juga yang masih banyak gitu yang akhirnya saya milih kasusnya Jakarta karena waktu itu lagi disorot banget banjir di Jakarta di tahun-tahun itu 2013 itu lagi pertama kalinya Bundaran HI itu tergenang air banjir sampai waktu yang lama. Levelnya juga agak lumayan ya. Levelnya kan di ibu kota gitu kan, ibu kota. Jadi dan untuk data kan kalau untuk ibu kota biasanya mungkin lebih mudah ya untuk ketersediaannya gitu kan, banyak juga yang meneliti tentang Jakarta dan lagi disorot berbagai pihak, jadi kayaknya jadi sesuatu yang seksi ya. Kalau orang luar kan kayak gitu. Iya, kalau orang luar penelitian itu kan harus yang seksi, yang menarik gitu. Jadi yaudah akhirnya saya merubah itu, tapi saya juga cross check dengan pemberi beasiswa gitu. Jadi ada bimbingan ya. Iya, maksudnya dari pemberi beasiswa dari Dikti itu saya tanya. Tanya dulu ya? Tanya dulu, boleh atau enggak. Kan aturannya kan saya teken kontraknya di awal kan untuk S2. Tapi kan saya harus izin dulu kan. Kayak misalnya saya menyampaikan melalui email waktu itu, terus diucapkan selamat gitu kan, malah ikut berbangga gitu kan. Waktu itu disampaikan kalau bisa di-upgrade beasiswanya karena ada kejadian yang memang seperti yang saya alami gitu loh. Jadi akhirnya bisa di-upgrade juga beasiswanya. Tadi yang dari 2 tahun master di-upgrade ke 4 tahun untuk yang program S3 gitu. Ada penyesuaian di tengah-tengah. Saya tanya ke Dikti waktu itu, terus apa yang harus saya lakukan untuk penyesuaian ini gitu. Apakah saya harus ada surat resmi nih dari kampus kalau saya lagi ikut penyesuaian gitu. Enggak usah, nanti kan Anda kan nanti di akhir semester 2 kan ada ujian proposal. Nah, nanti setelah itu kan dapat offer letter yang baru yang menyatakan bahwa sudah ke S3 nih. Nah, itu baru setelah itu saja nanti dikumpulin. Nanti ada penyesuaian setelah itu. Oke, kalau gitu tadi saya udah cek syarat dan ketentuan dari kampus saya, udah saya cek gitu kan, saya menyesuaikan proposal gitu kan ke level S3 sebelum saya diuji kelayakannya. Untuk yang ke Dikti sudah saya cek juga. Artinya kan aman ya. Ya udah bismillah waktu itu minta restu orang tua gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya lakukan itu. Nah, setelah akhirnya lulus tadi ya, sebelum lulus tadi setelah saya berproses kemudian akhirnya ujian proposal seperti sempro, seminar proposal sempro. Kalau S3 kan ujian kandidatur doktoral untuk jadi kandidat doktor. Kandidat doktor ya. Kandidat doktor itu kan biasanya 1 tahun. Nah, ini sama persis. Jadi saya ujian itu untuk kelayakan dan sekaligus langsung kandidat. Gitu. Kalau layak ya berarti saya sudah langsung jadi kandidat doktor. Gitu. Jadi waktu itu di akhir semester 2 ujian berlapis-lapis ya? Berlapis-lapis gitu kan, ujian kemudian masih menunggu hasilnya juga gitu beberapa minggu, alhamdulillah lulus gitu ya. Nah ini kan waktunya udah masuk semester 3 nih sebenarnya gitu, tapi alhamdulillah di tahun 2013 itu bulan September. Itu dapat pengumuman kalau saya lulus. Saya informasikan ke keluarga kan, ke orang tua, alhamdulillah, terus ke Dikti juga. Tapi
ternyata dari beasiswa saya tadi nggak bisa dari diktinya. Dari diktinya nggak bisa di-adjust waktu itu. Kenapa itu Mbak? Alasannya dari Nah, dikti? karena ada aturan yang baru terbit. Oh. Aturan baru itu ya tidak bisa menganulir apa yang sudah terkontrak di awal gitu. Nah, Jadi kalau memang saya mau lanjut S3 disarankan lulus S2 dulu baru kemudian lanjut S3, atau saya tetap melanjutkan S3 tetapi harus mencari sumber pembiayaan yang lainnya. Berarti spek pembiayaan beasiswanya itu dari dikti akhirnya dengan nggak spek bisa. S2. Speknya S2 akhirnya kurang kan? Tadi kan masih sisa ya beasiswa saya kan untuk SPP S2 cuma 2 tahun. Artinya kan saya kurang 2 tahun lagi kalau soalnya kan masa studinya 4 tahun nih totalnya kalau S3 gitu. Nah ini karena tadi saya itu juga kursus bahasa Inggris dulu saya ambil di muka. Jadi biaya hidup kan saya sudah ngambil 6 bulan sebelumnya nih. Udah kepotong ke diktinya itu. Apalagi di saat yang bersamaan di bulan yang sama itu bulan September 2013 keluarga saya itu juga ada musibah. Jadi yang di Malang itu rumah usaha yang dirintis orang tua saya sejak saya kecil itu ya. Rumah usaha bersama keluarga besar juga, terus rumah nenek itu kebakaran. Habis tidak bersisa. Itu bisnis apa Mbak itu kalau boleh tahu? Bisnisnya rental komputer, pengetikan, jasa pengetikan. Dan itu kebakaran gitu. Ya? Kebakaran semua habis. Unit-unitnya semuanya sampai bangunan rumahnya, itu semuanya habis terbakar. Nah, karena saya di tahun pertama saya kuliah itu saya nabung kan, saya kan bukan tipe yang kayak ngabisin uang beasiswa gitu. Apalagi saya kan tinggal bersama kakak saya nih di Australia itu di Australia. Jadi kami bareng gitu loh S3-nya. Kakak saya S3 di bulan Juli 2012. Waktu itu saya masih S2. Gitu. Tapi karena saya akhirnya S3 ya barengan terus gitu ya. Satu rumah lah. Nah, jadi waktu itu mikirnya karena bisa hemat, uang tabungan saya berikan ke orang tua dan keluarga besar ya. Tanpa pikir panjang tanpa pikir panjang lah, orang keluarga kan pasti butuh itu ya. Meskipun ternyata saya juga butuh kan yang waktu untuk studinya, untuk survive hidup di Australia kan. Nggak mungkin saya juga mengandalkan kakak saya, kan kakak saya juga bawa bayi kembar, terus ada kakak ipar, jadi sudah ada tanggungannya sendiri-sendiri lah. Berkeluarga juga. Jadi nggak mungkin saya membebani kakak saya gitu. Tapi ya udah waktu itu akhirnya mikirnya kan yang solutif. Di saat yang bersamaan itu waktu itu juga ada masalah percintaan. Wah, ada percintaannya juga ya. Iya. Ini yang biasanya bikin galau ini ya. Itu kan paling menguras energi ya. Menguras energi, iya. Biasanya kan kayak putus cinta aja udah bikin galau ya. Maksudnya udah mengganggu semua konsentrasi gitu. Ini saya tadi ada 3 hal bersamaan nih. Dalam gitu. satu waktu? Dalam satu waktu. Jadi saya waktu itu udah ada calon terus nggak jadi menikah ya. Ibaratnya seperti itulah. Sudah priwet di Australia. Waduh. Priwetnya fotonya di Australia. belum diupload kan? Untung belum ya. Kalau udah jadi Australia gitu ya. Jadi pas di bulan yang sama semuanya jadi satu brek gitu ya. Jadi satu. Tapi karena ya alhamdulillahnya sudah terlatih ya. Maksudnya saya dari kan tapi tetap terlatih pun ada fase-fase titik jenuh ya. Iya. Nah, ketika Mbak Yani ya pada titik fase yang dari tadi kena musibah nih, terus keluarga, terus putus cinta juga, kondisi keuangan untuk survive di Australia juga tadi berkurang karena untuk membantu keluarga. Nah, ini kan ada down-nya. Kan? Ada. Nah, ini yang mungkin kita perlu pelajari nih teman-teman untuk proses bangkitnya menuju arah semangat lagi dan juga menemui titik temu itu untuk solusinya itu gimana itu? Kebiasaan apa yang dibangun atau bagaimana caranya? Ini kan banyak nih kesehatan mental saat ini untuk anak-anak muda nih, Mbak. Iya. Ya itu penting banget karena saya pasti ada titik down-nya pasti ya karena manusia juga kan gitu. Cuman mungkin karena saya terbiasa dengan kegagalan. Yang mana ternyata kegagalan tadi itu ketika saya rasakan itu adalah yang lebih cocok untuk saya gitu. Jadi itu sudah terlatih mulai saya lulus SMP. Contohnya mungkin gitu ya. Jadi
Jadi lulus SMP tuh saya misalnya nih pengen ke SMA favorit pertama, tapi saya gagal akhirnya ke SMA favorit kedua. Tetapi di situ saya malah ternyata terpilih jadi yang best students lah, macam-macam kayak gitu, malah cocok dengan environment yang di sekolah itu gitu. Ada hal yang lain yang ternyata itu lebih baik untuk saya. Sama halnya seperti dari kecil cita-citanya dokter sebenarnya, dokter anak. Iya, sebenarnya. Waktu lulus SMA itu kan dulu ikut ujian masuk perkuliahan, itu saya ke kedokteran tapi gagal. Jadi dua-duanya kedokteran semua yang saya pilih, kan boleh 2 ya dulu itu. Terus gagal, akhirnya saya masih ingin nyoba lagi. Akhirnya saya ikut D1 selama 1 tahun itu untuk mempersiapkan diri untuk ke kedokteran sebenarnya. Jadi dulu saya D1 di Poltek gitu. Tapi ketika setelah D1 selesai, dapat sertifikat ijazah D1 dan mencoba lagi ke kedokteran, pilihan kedua saya coba yang lain. Akhirnya pilihan kedua PWK Brawijaya. Iya gitu. S1-nya pilihan pertamanya kedokteran Brawijaya gitu. Nah, tetap nggak masuk gitu kan. Tetap nggak masuk yang kedokteran. Sebenarnya kan ada jalur-jalur lain yang bisa dipilih kayak yang jalur apa sih namanya, kayak yang gelombang ketiga atau apa yang berbayar mandiri gitu-gitu. Tapi waktu itu saya kayak apakah memang ini kan saya udah percobaan kedua. Udah ada pertimbangan. Ya, sudah ada pertimbangan, terus prospeknya waktu itu PWK juga kayaknya bagus gitu loh untuk berarti PWK area keterima perkotaan. ya? Yang keterima di PWK. Dan ternyata kok saya cocok gitu di PWK itu, kayak ini kayak saya banget gitu. Aku banget nih. Aku banget gitu, kayak yang banyak berkelompok, kerja kelompok, terus presentasi-presentasi, terus memahami kota-kota, desa dan lain sebagainya, kayak ke kota-kota kemana-mana itu saya suka ternyata. Dan ternyata kalau saya lihat lagi, kalau untuk kedokteran ini mungkin excuse-nya saya ya. Saya itu kan malah justru itu menemukan diri. Nah, excuse-nya itu saya nggak tegaan gitu loh. Kalau ngelihat darah atau mungkin kayak mau membedah orang gitu tuh nggak bisa. Nggak tega itu excuse-nya. Padahal ya sebenarnya mungkin nggak memenuhi. Jadi sudah terlatih memang dari apa yang saya anggap itu sebuah kegagalan. Ternyata itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah ke saya. Seperti halnya saya tadinya ke Kyoto nggak jadi. Saya kan pengen banget ke Jepang dari kecil. Dari zaman ngeliat Sailor Moon. Doraemon, Sailor Moon ya. Zaman itu. Ya tapi kan kayak ya pengennya Jepang gitu. Tapi nggak jadi Kyoto, akhirnya QT dan malah bisa satu lokasi dengan kakak saya. Di awal mungkin kesannya saya seperti yang menolong kakak saya, ikut ngasuh anaknya, karena kan saya juga waktu sebelum ke Australia dulu itu, sebelum studi S2, ketika kakak saya lahiran itu justru saya yang ngasuh bayi kembarnya gitu. Jadi saya gampang ngasuh anak-anak itu gampang. Jadi bisa mandiin, bisa ini. Malah kakak saya yang agak kagok gitu kalau pegang bayi gitu. Ya, nah itu dulu saya jadi babysitternya ponakan kembar gitu kan. Nah, berlanjutlah waktu S3 ternyata waktu kuliah di Australia itu kakak saya S3. Karena tadi nggak jadi ke Kyoto kan jadi ke QT, jadi satu kota. Saya bisa tetap bantu babysitter saudara keponakan kembar. Tapi ternyata di saat saya butuh misalnya saya butuh support, kemudian tadi ada masalah finansial, itu gantian kakak saya yang ternyata bisa mensupport saya, tandeman lah. Ternyata itu Allah itu begitu mengatur semuanya itu sedemikian hingga saya itu kami berdua atau bahkan saya ya dalam hal ini itu sudah diskenariokan seperti itu. Malah tadi bisa langsung loncat kan dari bisa skip dari S2 ke S3. Kalau ke Kyoto belum tentu saya bisa seperti itu. Programnya pun belum tentu gitu. Jadi malah banyak hal-hal yang misalnya tadi kemudian saya karena aktif macam-macam terus saya dapat penghargaan, saya dapat istilahnya kayak penghargaan Mapresnya sana lah gitu, juara umum. Jadi dari 10 tahun ada program itu di kampus saya itu, saya jadi mahasiswa Asia pertama yang mendapatkan gelar itu. Jadi Student Leader of the Year. Leader ya. Ini
yang ini ya. Oh, ini ya. Iya. Ini Student Leader Awards ya. Student Leader Award ya. Ini Student tahun Leader. 2015. Ini Oh, orang oke, Asia oke. pertama. Orang Asia pertama, Dan ya. orang mahasiswa PhD pertama. PhD pertama, Asia pertama. Asia pertama. Karena Keren ya. dari 9 tahun sebelumnya itu nggak pernah ada yang PhD. Belum pernah. Belum pernah. Biasanya Hanya S1. S1. Oh, Ya, oke, karena kan oke. kalau PhD atau research student sulit ya. Sulit Kalau ya. untuk bisa aktif banyak hal gitu karena akses kan masuknya juga susah ya. bukan akses masuknya sih, sebenarnya banyak yang lebih fokus ke riset penyelesaian Oh, disertasi oke, gitu. oke. Kalau yang S1 kan masih fleksibel, biasanya masih ikut student club ini, organisasi ini itu, aktif di kegiatan ini itu Ya, gitu. ya, Kalau ya, yang S3 itu ya jarang banget gitu. Ini yang pertama di Asia ya. Di Asia, Keren. alhamdulillahnya. Wih, nih. Iya, masih paling enggak udah ngerasain bisa mengharumkan nama Indonesia di kampus saya di sana. Gitu. Keren. Nah, ini kan dari Student Leaders Award ya. Ini dari setelah ini semua kan tadi masih proses pembuatan proposal macam-macam, disambi dengan kesibukan ini, ada cobaan itulah. Bangkitnya mungkin lebih gampang ya, Mbak ya. Ya, bangkitnya tadi karena saya merasa saya punya tumpuan ya Tuhan gitu ya. Allah itu adalah tumpuan saya dan saya punya support system yang bagus. Orang tua saya, keluarga saya semuanya jadi support system yang sangat handal. Jadi dukungan mereka itu meskipun secara moral dan spiritual itu jauh saya dengan mereka ya. Keluarga kan orang tua di Indonesia, saya di Australia, ada kakak saya. Tapi support system itu benar-benar terasa gitu loh. Jadi ketika saya ada masalah tadi yang bikin down tadi itu, pertama saya mikirnya saya berpasrah dulu ke menyerahkan Allah ya, menyerahkan diri sepenuhnya. Tapi kemudian solusi yang dipikir itu bukan penyesalan, tapi gimana adalah caranya? Gimana ke depannya. Karena harus saya ngapain, harus ngapain, karena saya ada tanggung jawab moral ke diri sendiri, ke keluarga dan ke negara, gitu. Jadi saya nggak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk sedih, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah tadi ya komunikasi, misalnya secara spiritual, misalnya dengan Allah juga. Saya biasa seperti curhat gitu sama Allah, minta kekuatan, pastilah minta kekuatan karena kan itu berat. Gitu. Kalau kata Dilan itu berat. Aku saja. Ya memang berat. Memang kalau berat. Dilan mah hanya cinta, Mbak. Ini overtime semua dapat deh. Nah, itu terus banyak keajaiban yang kemudian saya rasakan, itu bukti nyata bahwa itu pertolongan dari Allah gitu. Sampai tadi masalah pembimbing saya pun bilang pada saat saya nggak bisa beasiswanya lanjut kan, udah ya ini kamu langsung balik aja ke S2 lagi. Malah diarahin suruh balik ya? Iya, karena kan mikirnya mungkin daripada susah, nanti udah masuk semester 3, bentar lagi udah semester 4, udah harus lulus malah gitu kan. Kalau S2 kan harus lulus. Nah, kalau S3 nanti malah terlalu panjang kalau nggak ada beasiswa kan sulit, Mas. Apalagi kalau kita posisi di luar negeri itu berat gitu loh. Survive-nya gitu. Survive-nya berat. Nah, pembimbing saya merasa, udahlah nanti daripada kamu stres, apalagi pembimbing saya juga tahu masalah keluarga dan masalah personal saya, dua hal yang tadi ya. Jadi mereka menganggap kamu kasihan nanti gitu. Tapi saya waktu itu begini, saya percaya keajaiban itu ada gitu loh. Kalau kita percaya itu pasti ada jalannya, mindsetnya langsung settingannya langsung percaya gitu. Dan yang penting kan diusahakan tuh. Akhirnya saya coba ngelobi pihak kampus saya untuk yang beasiswa, meskipun pada saat itu sebenarnya terlambat untuk saya bisa mendaftar beasiswa untuk SPP sampai lulus ya. Kan saingannya kan dari berbagai negara, dunia lah gitu, dari berbagai negara itu kan teman-teman yang dari berbagai negara kan pasti juga daftar gitu kan. Nah, karena masih proses review itu diperbolehkan. Alhamdulillahnya saya kan jujur bilang apa adanya gitu loh. Saya terlambat mendaftar itu bukan karena sayanya yang sengaja, tapi saya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan dulu awalnya gitu. Akhirnya mereka intinya menerima dan alhamdulillah saya dapat beasiswa untuk SPP itu sampai malah lulus. Dapat beasiswa ya. Dapat beasiswa sampai lulus, meskipun yang untuk biaya hidupnya kan belum dapat waktu itu. Jadinya ya
sekali lagi yang penting solusi. Oke, yang penting ada nih, udah kebuka Yang penting jalannya sudah ya. ada kebuka itu udah alhamdulillah banget. Yang penting Mas. biaya kuliah terbackup. Iya, Nanti tinggal biaya yang kuliah. lain ya. Biaya kuliahnya itu mahal kan kalau di Australia satu semester itu Berapa? sekitar 150-160 juta itu satu Oke. semester untuk SPP-nya aja ya. Belum lagi kalau yang lain-lain Ada kan. riset-riset atau Ya. apa. Ya yang penting solusinya kan akhirnya saya kerja nih gitu kan. Tadi mikirnya pokoknya solusi gitu. Oke. Kalau untuk yang nggak bisa dicari solusinya ya diikhlaskan. Oke. Kayak yang mantan itu Oh ya ya, sudah, ya udah. ya Sesimpel itu sudah, aja lah ya. itu bukan jodohnya. Hal di luar kontrol kita ya. Itu di luar sudah. kontrol ya Oke. artinya Ya. harus diikhlaskan. Ya, oke. Yang penting tadi yang menjadi tanggung jawab saya itu yang diusahakan Oke, gitu. Ya udah akhirnya sambil saya usaha kerja di kampus itu saya jadi asisten dosen. Jadi di mata kuliah dosen saya tadi pembimbing saya juga jadi asisten, terus saya jadi private tutor buat mahasiswa yang dapat Australia Awards yang dari kayak Solomon Island, Fiji, Vanuatu dari Pasifik itu pulau-pulau di negara-negara Pasifik itu. Jadi kalau mereka kesulitan belajar itu setelah kuliah dapat les privat dari saya. Oh, gitu ya? Iya. Ada ya gitu ya? Ada juga kayak gitu. Jadi saya dapat gaji dari kampus gitu kan. Jadi kayak private Nominalnya tutor. untuk kayak semacam mungkin asisten dosen di sana itu sampai berapa pound sterling ya? Australian dollar. Australian dollar ya? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman ya lumayan. Sampai Lumayan berapa lah bisa dolar? nambah-nambah beberapa ratus dolar. Oh, ratus dolar ya? Ratusan dolar Sampai aja ratusan sih. dolar Ya, ya? ratusan Lumayan dolar. lah ya. Tapi lumayan gitu kan. Kalau biaya hidup kan satu bulan itu di sana sekitar 1.700-an. So, sampai 1.700 dolar ya? Ya, nah oke, kalau oke. tutor-tutor tadi asisten itu ya lumayan lah beberapa ratus dolar kalau dikumpul-kumpulin Dikumpulkan kan jadi ya. lumayan. Nah itu saya sambil juga kerja yang lain. Jadi karena nggak cukup kan tadi yang di dalam kampus, jadi kerja pakai otak iya, pakai keringat, Pakai keringat juga. Jadi di luar kampus tuh kayak di film-film drama Korea Oh, lah ya, gitu. berarti kayak semua waktu digunakan untuk selain dari kuliah Produktif ya, banget dah. produktif banget pol-polan ya. Pol-polan. Oh, Jadi iya. selain jadi mahasiswa riset tadi ya, mahasiswa S3, selain di kampus jadi asisten sama ini tutor, saya juga kerja jadi cleaning service hotel yang lokasinya depan seberangnya kampus saya. Dekat ya. Deket gitu. Cuman ya capek banget gitu kan karena kalau jadi cleaning service-nya hotelnya itu tipe-tipe hotel yang kayak studio apartemen gitu loh. Jadi full furnished dan lengkap. Jadi ada living room, ada dining room, ada balkonnya. Jadi saya itu harus membersihkan semuanya, baik itu berantakan atau enggak itu dalam waktu 30 menit. Energinya itu loh. Nah itu satu ruangan. Jadi kadang saya itu dapatnya itu kayak satu hari itu satu kali shift itu bisa dapat 6 ruangan. kamar, 6 ya kamar. 6 sampai 7 kamar. Dan saya tuh nggak pernah bisa setengah jam. Oke, lebih sedikit ya. Nggak lebih sedikit Mas, hampir 1 jam saya. Iya, soalnya satu ruangan loh banyak itu. Semuanya dan itu semuanya divakum juga, dipel juga, dilap semua. Kalau ada kayak piring-piring kotor juga harus dibersihin. Semuanya ganti spray, semuanya lah itu. Jadi overall itu jadi kayak di film-film gitulah. Kadang manajer itu kadang masih kayak yang disentuh gini, oh ini masih berdebu. Oh, masa ada kayak gitu. Iya. Detail ya di sana ya berarti ya. Gitu detail banget gitu. Kadang kan saya kayak jalan cepetnya kadang kayak vakum cuman pojok-pojokan gitu. Ditanya, "Kamu vakum semua enggak?" Ya, saya vakum pojok-pojoknya. Ulang lagi. Ya gitu. Jadi waduh gitu ya, tapi ya udahlah itu namanya perjuangan. Ya, oke. Jadi banyak gitu. Itu Jadi berlangsung berapa lama Mbak tuh? Pembagian waktu oke ya, aman ya, bisa manage sendiri lah ya. Pembagian waktu bisa. Jadi kalau misalnya saya tadi kerja shift yang pagi sampai siang, berarti siang sampai malam saya di kampus. Oh itu kalau S3 nggak ada jam tetap ya? Dia harus pagi jam berapa kayak S1 atau S2 kan kadang-kadang masih ada jam tetap. Nah S3 agak fleksibel ya? Fleksibel, jadi boleh sampai malam asalkan misalnya 1 minggu itu berapa jam Oh gitu, ada di durasi kampus. fleksibel? Ada, karena kita dianggap bekerja selama di kampus. Itu kan ada di tab kartunya itu bisa kelihatan kayak absennya gitu loh Mas. Nah itu, jadi saya waktu itu ya bagi-bagi pokoknya full banget gitu loh waktunya itu paling kayak di rumah itu pulang ya paling kayak cuman tidur terus bangun udah langsung kerja lagi. Kadang kalau pas ada spare waktu pun weekend itu juga saya kirim-kirim selebaran ke rumah-rumah. Jadi kayak kerja yang lainnya lagi gitu ya, kirim-kirim kayak
pamflet-pamflet itu ke Kayak rumah-rumah. majalah gitu ya? Majalah-majalah, Majalah, pamflet-pamflet ya. itu harus dihabisin di satu kelurahan gitu. Jadi saya barengan sama kakak ipar saya gitu. Jadi kayak gitu. Terus saya juga buka jasa MUA, jasa salon Oh iya. di rumah gitu. Berdegree-degree ya ini ya. Macam-macam lah, Oh, terus macam-macam nyanyi-nyanyi, tampil juga kadang. Oh, termasuk perform juga Perform ya? juga kadang dapat beberapa ratus dolar lumayan. Terus main film pendek. Main gitu, film gitu. juga. Iya, jadi gado-gado Gado-gado ya, gitu dan- semuanya. Tapi tetap enjoy. Tetap enjoy, karena menikmati ya. Alhamdulillahnya menikmati, dan saya itu ternyata tipe-tipe orang yang akan semakin beres kerjaannya ketika semakin banyak yang dikerjakan. Oh, mungkin kayak ada nih tipe-tipe orang yang memang dia ketika dia banyak diam malah dia kurang Stuck. ya, nggak Iya. merasa ini bukan aku banget ya. Ya, saya pernah coba kayak gitu Ya. Mas, pernah coba yang ngurangin banget kegiatan kan, karena S3 kan dikritik sama temennya pembimbing saya, kamu itu kebanyakan kegiatan gitu kan, coba deh kamu coba seminggu aja fokus ngerjain disertasi misalnya. Saya udah nyoba gitu kan, malah stuck, Malah malah jadi nggak bisa kayak mikir. Intuisinya atau Kurang, idenya malah kurang idenya gitu kurang ya? keluar. Iya, kurang Tapi keluar. kalau saya banyak yang saya Oke. kerjakan kayak ini bentar lagi kegiatan PPIA, ini bentar lagi ini, saya jadi kayak membagi waktunya Oh iya, malah lebih jadi cepat. malah pas ya, gitu Malah ya? pas, malah kayak ada yang nge-push diri saya Iya, sendiri iya, gitu iya. loh. Saya harus sudah selesai jam sekian nih. Ini soalnya mau ngerjain yang Ya, lain ya. gitu. Berarti tipenya ada kayak mungkin dalam olahraga itu ada tipe-tipe orang yang mungkin dia semakin banyak pemanasan dan semakin capek panas, justru malah energinya dia semakin banyak. Ada yang Ya, model seperti itu. tipe-tipenya kan beda-beda Iya, ya. iya, Mungkin ada yang tipe seperti itu. Ada kan tipe orang yang harus fokus banget. Ada, Nah, ada yang ada. kayak gitu ya. Ya beda-beda kan Beda-beda, mungkin. ya. Nah, kalau saya tipenya justru semakin banyak kegiatan tadi itu semakin seimbang Iya, semuanya. semakin hidup nih. Wah, Semakin energiku hidup. semakin banyak nih malah. Energi semakin hidup dan semakin nggak stres. Oke. Semakin balance. Polanya ya. Oke, oke. Gitu. Makanya kemudian saya itu di tahun 2015 diajukan untuk dapat penghargaan itu karena yang menominasikan ada 3 pihak gitu loh. Ada 3 Jadi pihak. dari staf fakultas saya menominasikan, terus staf yang kaitannya sama international students, sama alumni Queensland University of Technology. Jadi Oke. mereka bertiga kan ini harus dinominasikan pihak lain. Oke. Tidak bisa kita menominasikan diri sendiri, itu nggak Oke, bisa. oke, Jadi oke. tahun sebelumnya saya sudah sempat jadi kayak nominasi gitu. Nah, tahun 2015-nya ini saya menang, sebenarnya menang 2 kategori. Tapi terus saya juga yang overall juara umumnya, yang student leader of the year-nya gitu. Jadi karena banyak kegiatan tapi masih tetap bisa balance tadi Ya, tuh Mas. ya, Jadi ya. secara akademis misalnya dari sebagai PhD student saya juga tetap bisa conference, tetap bikin paper, tetap publikasi. Bahkan saya sempat dapat kayak beasiswa ikut kayak PhD colloquium ke Inggris. Oke. Gitu. Jadi saya presentasi progres S3 saya itu ikut Residential Doctoral School di Inggris, dapat beasiswa sebagian dari Inggris, sebagian dari kampus saya gitu. Jadi terus di tahun-tahun berikutnya juga masih aktif conference juga. Ya. Tapi yang untuk yang organisasi juga jalan kontribusi. Semua. Oke. Iya, kontribusi ke komunitas internasional di Australia, ke diaspora di Australia sama di Indonesia juga jalan. Jadi oke. itu sih yang membuat saya terus jadi pemenang yang itu. Oh, yang ini ya. Iya, yang ini ya. orang Banyak Asia pertama pendukungnya ya. itu. Iya. Oke, itu berlangsung proses ini Mbak, proses yang antara bekerja dan juga tadi banyak kegiatan itu berlangsung sampai lulus ya. Sampai lulus. Sampai lulus ya. Sampai Lulus pun masih nyambi bekerja juga ya berarti ya ini ya. Iya, sampai Oke. lulus pun masih nyambi bekerja Lulus gitu. tahun berarti 2000. Saya tahun 2016, 2016. lulusnya. Kan tadi masuknya 2012. 2012. Lulusnya saya 2016 awal sebenarnya. Sudah selesai 3,5 tahun sebenarnya untuk disertasi ya. Tapi di Australia itu masih harus menunggu saya diuji di external examiner. Jadi ada penguji di luar universitas. Nah, itu saya dari Amerika semua pengujinya. Ada Pak Profesor Deden Rukmana, orang diaspora Indonesia yang jadi profesor di Amerika, sama Profesor Christopher Silver, itu beliau tokoh-tokohnya di Ya, di Amerika dunia, ya, dunia ya. di dunia perencanaan wilayah dan kota lah Ya, gitu. keren ya, keren. Di Amerika. Nah. Jadi waktu itu saya agak lama nunggu karena
beliau-beliau masih nunggu summer holiday, jadi oke. nggak mau kayak memang benar-benar waktunya liburan ya libur Ya, gitu libur, loh. ya. Jadi saya nunggu setelah itu selesai baru beliau-beliau mau mereview, dan hasil reviewnya kan dikirim lagi ke Australia. Waktu saya sambil menunggu itu saya dapat beasiswa untuk nulis paper gitu. Sambil menunggu juga itu saya terus ikut ajang Miss Diaspora Indonesia. Diminta sama perwakilan diaspora di sana. Iya. Nah, terus akhirnya sampai visa saya sudah habis, saya pulang ke Indonesia. Terus dapat inaugurasi ini, dapat yang diaspora Indonesia tahun 2016 ini. Akhirnya balik ke Australia untuk wisuda di bulan November 2016. Itu November saya wisuda. Kalau masa lulusnya saya lebih cepat 2 minggu dari kakak saya. Ya soalnya time skip ya. Tadi time skip gitu. Ya, ini kan teman-teman, ini dari proses kuliahnya lumayan panjang ya ternyata. Panjang. Prosesnya ya, tapi waktunya time skip. Kalau bisa time skip ngapain harus overtime ya, Mbak? Iya. Alhamdulillah. Juga ada peluang itu ya. Ada peluang itu, dan ternyata di in between-nya itu juga banyak istilahnya ada beberapa penghargaan yang saya terima, meskipun jalannya itu juga berliku-liku dan sangat terjal dan nggak mudah. Tuh teman-teman, nggak hanya ya dibilang time skip kok cepet banget, lihat prosesnya. Yang penting positive thinking aja sih. Dan akhirnya lulus semangat, 2016 selesai clear. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus, ini baliklah ke Indonesia. Mungkin kita lanjut di part 2 ya Mbak ya. Oke.